Hai Aries, selamat datang di channel Mama Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang adakah kamu dalam hatinya, ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Aries, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Adakah kamu dalam hatinya, ya? Hati siapa yang saat ini kamu kepoin, ya? Kamu ingin tahu perasaan terdalamnya dia. Mantan kamu kah, pasangan kamu kah, TTM kamu kah, atau siapapun dia, ya. Yang dimana kamu ingin tahu, ya, perasaan hatinya bagaimana kepada kamu. Ada the Fool, ada Four of Swords, the Emperor, the Knight of Swords, the Sun, Ace of Cups, the Empress, ya. Ada Three of Wands, under the deck ada the Death. Ada energi dari Aquarius, Libra, Gemini, ya. Ada Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Aries, Sagittarius, ya. Yang kencang ada Aquarius, ada Taurus, ada juga Pisces, ya. Ada juga Leo, Scorpio juga kencang. Kita mulai bahas. Sepertinya di sana dia itu berusaha untuk terhindar dari masalah, ya. Ya sebenarnya bukannya dia itu kayak nggak berani untuk menghadapi masalah, tapi dia lebih mencoba untuk cari aman, ya, karena menurut dia buat apa menghadapi sesuatu yang mungkin akan sulit terselesaikan, ya. Ya mungkin orangnya memang kayak childish banget terlihatnya gitu, tapi sebenarnya dia juga punya perasaan yang amat bertanggung jawab ketika dia menghadapi sesuatu sebenarnya. Tapi kalau dia dihadapkan dengan pilihan yang lebih baik, ya dia akan coba untuk memilih hal yang lebih baik, misalkan menghindari masalah gitu, ya. Kalau dia bisa lakukan, kenapa enggak gitu. Adakah kamu dalam hatinya? Ya, tentunya di sini, ya, banyak orang yang sedang dekat dengan dia, tapi perasaannya hanya tertuju ke kamu, ya. Ya awalnya dia ngerasa bahwa dia akan bisa, ya, tanpa kamu. Dia akan bisa memilih jalannya sendiri tanpa kamu, tapi ternyata ketika dia udah jalanin, ya semua itu nggak mudah gitu, ya. Nggak semudah bayangan, nggak semudah memutarbalikkan telapak tangan, yang dimana semua itu sangatlah sulit, ya. Dan membuat dia juga ngerasa kayak terjebak dengan rasa yang sangat sulit dia kendalikan, ya. Dan sekarang banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Salah satunya tentang keadaan dia yang semakin hari semakin merindukan kamu, dan dengan harapan kamu juga merasakan hal yang sama. Tapi di sini terlihat kamu itu mencoba untuk pasif, ya. Ya padahal semua itu hanyalah manipulasi kamu, semua itu hanyalah hanya, ya, kamu merasa semua ini beban buat kamu, sehingga kamu mencoba untuk menghindarinya gitu. Tapi bukan tidak mungkin akan terjadi sesuatu hal yang tidak akan kamu sangka sebelumnya, bahwa dia akan nekat, ya, memperjuangkan kamu. Karena di sini potensi dia untuk mendapatkan kamu itu sangat besar sekali, ya. Keinginannya sangat kuat gitu. Karena koneksi yang dia rasakan itu sangatlah melekat, sehingga dia berpikir, ya kenapa enggak dia berusaha dan berjuang. Tapi kalau dengan batas kewajaran, kalau bisa diselesaikan, ya udah dia akan coba gitu. Dan sekarang mungkin banyak permasalahan yang akan kamu hadapi, ya. Bukan tentang percintaanmu saja, tapi tentang masalah
pekerjaanmu juga kayak sebenarnya terlihat ada masalah gitu ya. Entah masalahnya dari mana datangnya ya, tapi kamu akan dikagetkan dengan sesuatu hal yang tidak pernah kamu duga sebelumnya terjadi dan akan terjadi gitu. Ya kamu di sini akan disibukkan ya dengan kondisi kehidupanmu yang semakin hari semakin kamu kadang butuh bantuan gitu ya. Dan dia di sana sebenarnya selama ini tuh stalkingin kamu ya, mengamati kamu ya, tahu pergerakan kamu sedang begini, kamu sedang ada masalah, atau kamu sedang berlibur sekalipun refreshingnya dia tahu gitu, karena dia selalu mengintai kamu dalam diamnya dia. Tapi semua itu tidak membuat dia juga ngerasa bahwa kamu ini membutuhkan dia dan dia akan sigap untuk membantu kamu. Enggak, malah justru dia tuh kayak seakan-akan nggak tahu gitu. Ya mungkin dia punya rencana lain dari itu ya. Ya mungkin pada dasarnya mungkin juga karakternya seperti itu gitu. Ya mungkin hanya dia sendiri yang tahu apa maksudnya dia diam 1000 kata gitu ya, tanpa membela kamu atau mencoba membantu menyelesaikan permasalahanmu. Tapi ya semua itu pasti ada maksudnya gitu ya. Semua itu pasti ada maksudnya ya. Dan saat ini kamu harus bisa betul-betul memahami dan menjadi lebih dewasa lagi ya dalam menyikapi permasalahan ini, karena permasalahan ini butuh kedewasaan untuk dipikirkan dan juga dihadapi gitu. Jadi di sini apapun yang terjadi ya tetap berusahalah menjadi orang yang lebih baik atau dari versimu sendiri gitu. Ya karena di sini kamu juga kayak sebenarnya punya kualitas dan punya angan-angan juga, dan angan-anganmu itu adalah sesuatu hal yang baik ya, karena terlihat energi positif di sini. Dan semoga yang kamu lakukan ya selalu dapat berkah gitu ya. Sarannya dari saya untuk kalian para Aries yang resonate dengan pembacaan ini, apapun yang terjadi kamu harus selalu optimis ya. Ya kamu harus bisa selektif juga dalam memilih teman, pasangan, atau siapapun itu ya, karena kita juga harus bisa waspada ya, mengantisipasi diri sendiri supaya kita nggak terjebak dengan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang buruk gitu. Semoga bermanfaat ya untuk kalian yang resonate. Yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.